Hai semua, RTV kembali. Hari ini, aku bakal lanjutin ringkas alur cerita series The Last of Us episode 8. Seperti biasa, buat yang gak suka spoiler, silahkan tonton dulu di HBO, baru deh balik lagi ke sini. Dan buat yang belum nonton dari awal, disarankan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini, supaya gak bingung guys. Di episode kali ini, Ellie menghadapi musuh-musuh yang mengerikan sendirian. Akankah anak ini berhasil? Yuk langsung aja kita mulai. Di episode sebelumnya, terakhir kali kita diperlihatkan bagaimana Ellie menjahit luka di perut Joel. Dan di episode 8 ini diawali dari pembacaan pasal Alkitab Wahyu 21 tentang langit baru dan bumi baru. Mohon maaf ya jika ada salah dalam pengucapannya guys. Yang ternyata ayat tersebut dibacakan oleh David di hadapan orang-orang yang masih bertahan namun terlihat putus asa di sebuah restoran steak tua. Ketika David mendengar seorang gadis bernama Hannah menangis, dia berhenti membaca dan menghampirinya, sekaligus memberikan pencerahan jika kita percaya Tuhan, maka semua kesedihan akan hilang karena gak akan ada lagi kematian. Sebab semuanya telah berlalu dan mereka akan menjalani hari baru. Saat David beranjak pergi, Hannah bertanya, kapan mereka akan menguburkan jasad ayahnya? David pun menatap sekeliling dan juga sahabatnya, James, kemudian menjawab bahwa tanahnya masih terlalu dingin dan mereka akan menguburkannya saat musim semi. Setelah pertemuan, David berjanji pada orang-orang bahwa mereka akan bisa melewati semua ini. Kemudian David bertanya pada James tentang persediaan daging rusa dan kelinci yang mereka punya. James mengatakan mungkin masih cukup untuk 1-2 mingguan. James berkata jika ada 2 penduduk yang melihat segerombolan rusa di area timur dan mereka harus pergi ke sana. Saat James beranjak pergi, David berkata jika dia merasa ragu, dan James menjelaskan jika orang-orang gak akan hilang kepercayaan. Mereka semua hanya takut, dan David memastikan jika James masih tetap ada di sisinya, kemudian meminta mengambil senjata karena mereka akan pergi berburu. Kita beralih ke Ellie, di mana Joel masih terbaring lemah di tempat persembunyian mereka dan luka Joel terlihat infeksi. Ellie memberikan setetes air di bibir Joel dan juga berbagi sedikit makanan yang tersisa, tapi Joel sulit untuk merespon. Lalu, Ellie memutuskan untuk pergi berburu ke hutan. Dia berjanji akan segera kembali dan mulai pergi sambil membawa senapan milik Joel. Setelah lama berjalan, Ellie menemukan seekor kelinci dan mencoba mengejarnya, namun Ellie kehilangan jejak. Kemudian, Ellie mendengar suara aneh dan melihat seekor rusa dari kejauhan. Ellie berhasil menembak dari jarak jauh, namun rusa itu rupanya masih bisa kabur. Ellie pun mengejarnya dan melihat jejak darah. Namun rusa tersebut rupanya ditemukan oleh David dan James. Mereka khawatir ada orang di dekatnya, dan Ellie segera menyelinap dan berteriak lalu mengarahkan senjata pada mereka berdua agar menjatuhkan senjatanya. David memuji tindakan diam-diam Ellie, tapi Ellie gak menggubrisnya dan menyuruh mereka pergi. David meminta waktu 10 detik dan mengatakan jika dia berasal dari satu kelompok yang lebih besar dan mereka saat ini sedang kelaparan. Namun Ellie gak percaya dan berkata dirinya juga memiliki kelompok dan mereka semua juga kelaparan. David kembali menyela jika Ellie gak akan bisa membawa rusa itu sendirian. David lalu menawarkan kesepakatan untuk barter dengan apapun yang Ellie inginkan. Ellie kemudian bertanya apakah mereka memiliki obat untuk infeksi luka. David mengatakan iya, dan Ellie bisa ikut mereka berdua ke pemukiman. Namun Ellie gak mau dan menyuruh teman David yaitu James yang pergi ke tempat mereka mengambil obat itu, sementara David tetap di sana. David lalu menyuruh James mengambil obat dan jarum suntik itu. Meski James ragu, tapi David meyakinkannya, dan James pun pergi meninggalkan mereka berdua. David melanjutkan jika jaraknya pulang pergi ke pemukiman itu berjarak sekitar 4 mil, jadi akan sedikit lebih lama. David menawarkan untuk menyalakan api di gedung terdekat dan Ellie setuju, kemudian meminta David membawa rusa itu sekalian. Saat mereka menunggu James kembali, David memulai obrolan dengan menanyakan siapa nama Ellie. Apakah senjata yang Ellie pakai itu milik ayahnya dan apakah ayahnya yang sedang sakit?
Namun Ellie gak menanggapi pertanyaan David. David kemudian meyakinkannya bahwa dia gak bermaksud jahat dan masih ada ruang di kelompoknya jika Ellie mau. Ellie bertanya balik apakah David pemimpin di kelompok mereka. David menjawab jika itu bukanlah keinginannya, tapi merekalah yang memilih. David juga mengatakan jika dirinya seorang pengkhotbah kecil. Ellie menyela jika dunia sudah berakhir dan David masih percaya akan adanya Tuhan. David mengatakan justru setelah wabahlah dirinya menemukan Tuhan. Sebelumnya dia hanyalah seorang guru matematika. David melanjutkan setelah zona karantina Pittsburgh jatuh pada tahun 2017 dan kacaunya Fireflies dan juga Fedra, David memilih untuk pergi bersama beberapa orang lainnya. Dan begitulah komunitas mereka dimulai. David mengatakan mereka akan menetap di suatu tempat, tapi saat perampok datang, mereka harus pindah lagi. Dan mereka selalu menemukan orang baru di sepanjang jalan hingga mereka berakhir di sini. Ellie mengatakan keberuntungan mereka akan berakhir cepat atau lambat. Tapi David gak percaya pada keberuntungan dan mengatakan jika segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Ellie sepertinya gak mempercayainya. David berkata dia bisa membuktikan ucapannya. David mengatakan mereka gak menyangka musim dingin akan sekeras dan selama ini. Jadi David mengirim 4 orang ke kota terdekat untuk mengais apa yang tersisa. Dan hanya 3 orang saja yang kembali. Yang gak kembali tersebut bernama Alex, adalah seorang ayah yang memiliki anak perempuan seusia Ellie. Pria ini dibunuh oleh pria gila yang bepergian dengan seorang gadis kecil. Ellie pun menyadari bahwa pria yang dibicarakan David adalah orang yang menikam Joel dan orang yang sudah dibunuh Joel sebelumnya. James yang sudah kembali menodongkan senjatanya pada Ellie di belakang dan bertanya pada David apakah Ellie yang sudah menghabisi Alex. Namun David berkata tidak dan meminta sahabatnya itu untuk menurunkan senjatanya. David menyuruh James untuk melempar obat itu ke Ellie. Meski lagi-lagi James ragu, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan. Dan David mengatakan pada Ellie jika dia tahu bahwa Ellie bukanlah dari kelompok besar. Dan David bisa melindunginya. Tapi Ellie gak mau mendengarnya, mengambil obat dan segera melarikan diri. Saat Ellie pergi, James bertanya apakah David akan membiarkannya pergi. Ellie berlari kembali ke Joel dan dengan cepat menggunakan obat itu dengan menyuntikannya di luka Joel. Setelah itu, Ellie berbaring di samping Joel sambil memeluknya. Kita kembali ke kelompok David. Di dapur, kita diperlihatkan jika persediaan makanan mereka mulai menipis. Kemudian, seorang pria mengeluarkan daging yang tampak aneh. Ketika juru masak bertanya daging apa itu, pria itu menjawab jika itu daging rusa, dan mereka pun lanjut memasaknya. Beberapa saat kemudian, makanan itu siap dihidangkan pada orang-orang di restoran steak. David dan James datang dengan rusa dari Ellie tadi. David memuji temuan daging ini, tapi orang-orang gak menanggapi dan menatapnya dengan tatapan sinis. David pun menyadari jika James sudah memberitahu mereka tentang gadis itu, yaitu Ellie tadi guys. David pun mengaku jika mereka memang menemukan orang yang sudah menghabisi nyawa Alex. Tapi David berkata besok dirinya akan mengumpulkan kelompok untuk menemukan mereka lagi. Dan akan segera membawa pria dan gadis itu untuk diadili. Hannah lalu mengatakan bahwa mereka harus melenyapkan 2 orang yang sudah membunuh ayahnya itu. David berjalan ke arahnya, melepas sarung tangan dan menamparnya hingga Hannah jatuh tersungkur. Ibunya yang ingin mencoba membangunkan anaknya dihentikan oleh David. Kemudian David membantu Hannah berdiri sambil mengatakan bahwa meski Alex sudah pergi, Hannah akan selalu memiliki seorang ayah dan Hannah harus menunjukkan rasa hormatnya ketika dia berbicara. David kemudian memimpin doa dan mereka semua lanjut makan. Keesokan paginya, Ellie masih bersama Joel. Ellie memeriksa suhu tubuh Joel dan juga lukanya yang sudah sedikit lebih baik. Ellie pergi keluar dan mengumpulkan salju untuk memberi makan kudanya. Kasihan sekali tuh kuda guys, dikasih makan es salju nggak tuh? Kemudian saat Ellie berdiri di luar rumah, Ellie melihat burung terbang menjauh. Ellie pun bersembunyi dan melihat David dan anak buahnya sedang mencari keberadaan mereka. David meminta anak buahnya untuk hati-hati pada pria itu. Maksudnya di sini si Joel guys. Dan David juga mengatakan akan membawa gadis itu, si Ellie, untuk ikut ke pemukimannya. James tentu gak setuju karena berpikir itu akan menambah beban makanan mereka. Tapi David gak ingin gadis itu meninggoy. James sempat berkata ya mungkin aja itu sudah kehendak Tuhan jika gadis itu meninggoy, yang akhirnya membuat perjalanan mereka terhenti sejenak.
Ellie berlari kembali ke rumah dan turun ke tempat Joel di bawah tanah. Ellie memintanya untuk bangun, tapi Joel masih belum sadar. Ellie meletakkan pisau di tangannya, kemudian mengatakan dia akan membawa orang-orang itu menjauh darinya, dan jika ada yang turun ke bawah, Joel harus membunuh mereka. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah Joel ini bisa mendengar ucapan Ellie atau enggak. Ellie menyuruh Joel untuk gak tidur guys, tapi ya Joel masih menutup matanya saat Ellie meninggalkannya. Ellie kemudian mencoba membuat barikade pertahanan sebelum naik ke kudanya. Ellie menemukan kelompok David dan mulai menembaki mereka. Tapi David mengatakan jika dia ingin Ellie tetap hidup sambil tersenyum licik. James lalu menembak kuda Ellie dari samping hingga Ellie terjatuh dan pingsan. Saat pria lain menyuruh James menembak Ellie, David menghentikannya dengan tembakan ke langit. David menggendong Ellie, menyuruh duanya lagi untuk menyeret kudanya dan sisanya tetap mencari Joel. Seorang pria memasuki rumah tempat Joel tinggal dan Joel mulai terbangun saat mendengar suara langkah kaki di atasnya. Ketika pria itu berjalan menuruni tangga, dia menemukan kasur tempat Joel terbaring sudah kosong, tapi masih berlumuran darah tuh guys. Saat pria itu mencari, Joel menyelinap ke arahnya dan menusuk lehernya dengan kekuatan yang tersisa. Karena di sini kondisi Joel masih lemah gitu guys. Saat Joel mencoba bangkit lagi, kita beralih ke Ellie yang sudah dikurung oleh David di dapur. Saat terbangun, Ellie bertanya kenapa dirinya dikurung. David menjawab jika dia takut padanya karena Ellie orang yang berbahaya. David berkata dirinya sudah menyelamatkan Ellie, seolah ingin memaksa Ellie untuk mengucapkan terima kasih padanya. David bertanya siapa namanya dan Ellie hanya mencela. David yang melihat kegigihan Ellie dan kesetiaannya pada temannya berniat ingin mengajak Ellie bergabung dengannya, tapi Ellie gak peduli. David menambahkan jika hidup Ellie dan temannya sudah berakhir dan harus memulai hidup baru dengannya. Di tempat lain, anak buah David melanjutkan pencarian dan salah satu pria menemukan teman mereka pingsan di salju. Saat datang menghampiri, Joel memukulnya dengan senjatanya. Tak berapa lama kemudian, Joel sudah mengikat mereka berdua dan memukuli pria yang diikat di kursi. Joel bertanya tentang Ellie dan pria itu berkata gak tahu. Joel pun langsung menusuk lutut pria itu dengan pisau, kemudian menyuruhnya untuk fokus atau kalau tidak, Joel akan mencongkel tempurung lututnya. Pria itu pun berkata jika gadis itu masih hidup dan ditahan di kota Silver Lake, tepatnya di sebuah resort terdekat. Joel mencabut pisau dari kaki pria itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Joel mengeluarkan petanya dan memberitahu pria itu untuk menunjuk dengan pisau di mulutnya di mana letak tempat itu dan sebaiknya tempat yang sama seperti yang ditunjuk temannya. Setelah pria itu menunjuk lokasinya ke peta, Joel menikamnya sampai meninggoy. Pria lain mengatakan jika dia gak memberitahu Joel apa-apa, tapi Joel mengatakan dia percaya padanya. Kemudian Joel mengambil pipa besi dan memukuli pria itu sampai mati. Dan di sini kita kembali melihat kebrutalan Joel seperti sebelumnya guys, yang akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Kembali ke Ellie yang mencoba melarikan diri dari tahanan, tetapi gak berhasil guys. Saat dia memperhatikan sekitar, Ellie melihat sesuatu di luar tahanan yang membuatnya takut. David lalu masuk dan membawakannya sepiring makanan, kemudian bertanya apa yang membuat Ellie tegang. Rupanya guys, Ellie melihat potongan telinga yang itu artinya selama ini kelompok David sudah memakan tubuh manusia. Ellie kemudian bertanya apakah mereka akan mencincangnya, tetapi David mengatakan tidak dan sekali lagi menanyakan siapa nama Ellie. Ellie pun menendang makanannya dan menyebutnya gila karena sudah memakan orang. David pun gak bisa mengelak dan berkata jika dia terpaksa, hanya dirinya dan beberapa orang saja yang tahu. David terpaksa melakukan itu karena sangat susah mencari hewan di luar sana, dan David gak ingin pengikutnya kelaparan karena mereka sudah mempercayakan hidupnya pada David. David berkata jika dia kagum melihat Ellie yang sangat tangguh dan setia pada temannya. Ellie memiliki jiwa pemimpin yang cerdas. Bahkan David bisa membaca jika dia membiarkan Ellie keluar, Ellie akan menikamnya karena Ellie memiliki hati yang kejam seperti dirinya. Setelah wabah, David banyak belajar dari jamur cordyceps bahwa mereka tidaklah jahat. Mereka berkembang biak, memberi makan satu sama lain, saling terhubung dan melindungi anak-anaknya. Calon bibit dedek jamur. Ya meskipun dengan cara menggerogoti tubuh manusia, dan mungkin itulah yang menjadi inspirasi David untuk memakan manusia.
Ellie bertanya mengapa David mengatakan ini, dan David menjawab itu karena dia bisa mengatasinya dengan cara yang gak bisa dilakukan oleh orang lain. Orang lain membutuhkan Tuhan, surga, dan seorang pastor juga ayah. Tapi Ellie tidak. Dan orang seperti Ellie lah yang David cari selama ini. David semakin mendekat ke kurungan Ellie dan memberitahu bahwa dia bisa saja memberitahu anak buahnya untuk berhenti mencari Joel. Dan mereka akan nurut selama Joel juga meninggalkan mereka dengan damai. Maksudnya membiarkan Ellie ikut dengan kelompok David ini, guys. Ellie merenungkan hal ini. David mengimbuhkan jika mereka berdua akan menjadi pemimpin hebat, berkuasa, dan bisa mengontrol semuanya jika bersama. Siapa lu, Pit? Mau bikin sekte sesat lu? Bikin sekte malah ngajak-ngajak orang, udah kayak bisnis jaringan MLM aja lu ya. Ngajak-ngajak orang buat ketipu bersama. David meminta Ellie untuk memikirkan apa yang bisa mereka lakukan bersama nantinya. Ketika David meletakkan tangannya di salah satu jeruji, Ellie perlahan mendekatkan tangannya ke tangan David. Lalu David berkata untuk membayangkan kehidupan yang bisa dia dan Ellie bangun. Saat mereka saling sentuhan, Ellie langsung mematahkan salah satu jari David dan mencoba meraih kuncinya. David yang marah langsung membanting kepala Ellie ke jeruji besi dengan keras berkali-kali sampai hidung Ellie berdarah. Disinilah sifat asli David keluar, guys. David berkata akan memberitahu semua orang apa yang sudah Ellie lakukan. Ellie pun menyebutkan namanya sekalian menyindir David agar memberitahu yang lain juga jika gadis kecil yang bernama Ellie lah yang sudah mematahkan jarinya. Kembali ke Joel yang berhasil mencapai Silver Lake untuk mencari Ellie. Saat dia melihat jejak darah di salju, dia masuk ke pintu terkunci yang terdapat jejak darah dan menemukan tas Ellie. Joel juga menemukan kuda mereka di dalam dan kemudian 3 tubuh manusia yang diikat di pergelangan kaki secara terbalik tanpa kepala. Kita kembali ke Ellie yang akan dieksekusi. David dan James membawanya ke tempat pemotongan. Ellie tentu saja memberontak dan sempat mencakar tangan David. Kemudian Ellie berteriak jika dia terinfeksi dan sudah menularkannya pada David. Ellie meminta David memeriksa lengannya jika tidak percaya. Kemudian Ellie juga mengatakan kata-kata yang selalu David lontarkan jika semua yang terjadi karena suatu alasan. Saat David dan James lengah, Ellie mengambil pisau daging dan menancapkannya di leher James. Kemudian segera lari. David mencoba menembak Ellie tapi beruntung Ellie berlari dengan sangat cepat. Tapi ternyata semua pintu sudah dikunci dan rupanya mereka berada di restoran steak sebelumnya. Ellie mengambil tongkat yang terbakar oleh api. David sendiri mengambil pisau daging di leher James dan mulai mencari Ellie. Ellie bersembunyi dengan tongkat apinya saat David memasuki ruangan dengan pisau di tangan. Ellie melempar tongkat yang terbakar ke arahnya tapi meleset dan dengan cepat membuat salah satu tirai terbakar. David terus mencari dan mengejar Ellie, memberitahunya bahwa gak akan ada jalan keluar. Sementara itu guys, Joel melewati badai salju dengan tas Ellie dan terus mencarinya. David juga terus mencari Ellie sambil berteriak bagaimana Ellie yang sudah terinfeksi bisa sekuat ini dan mampu bertahan tetap hidup. David bertanya apa rahasianya. David lalu membanggakan dirinya sendiri dan dia bisa membuat hidup Ellie lebih baik. Kemudian Ellie kemudian kabur dari restoran steak dengan sangat kelelahan karena baru saja kelahi dengan David. Kemudian Joel berhasil menemukan Ellie, tapi Ellie mengira Joel adalah orang jahat dan memintanya untuk melepaskannya. Ellie yang akhirnya menyadari jika itu adalah Joel akhirnya memeluk Joel. Mereka pun berpelukan dan akhirnya pergi bersama.